Halo semua, perkenalkan nama saya Raflin Clavensa Raftandi. Dalam video ini saya akan menjelaskan satu bisnis yang dapat melakukan bisnis internasional ke Jepang, dan di sini saya memilih mineral fuels. Bisa ditonton sampai habis. Mineral fuels adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis bahan bakar yang diperoleh dari sumber daya alam yang bersifat non-renewable atau tidak dapat diperbaharui. Bahan bakar ini berasal dari fosil organik yang telah mengalami proses perubahan dan dekomposisi selama jutaan tahun. Berikut adalah beberapa jenis mineral fuels yang paling umum. Yang pertama ada minyak bumi atau petroleum, di mana minyak bumi adalah sumber daya alam yang sangat penting dalam produksi bahan bakar fosil. Yang kedua ada gas alam atau natural gas. Gas alam adalah campuran gas hidrokarbon yang terutama terdiri dari metana. Lalu yang ketiga ada batu bara atau coal. Batu bara adalah sumber daya alam padat berwarna hitam yang digunakan untuk menghasilkan listrik, menggerakkan mesin uap, dan sebagai bahan bakar dalam industri seperti produksi baja. Berikutnya saya akan menjelaskan pastel analisisnya. Yang pertama ada faktor politik, ada kebijakan energi, di mana kebijakan energi Jepang memiliki dampak besar pada impor mineral fuels. Ada hubungan internasional, hubungan politik antara Jepang dan negara-negara produsen mineral fuels, seperti masalah perdagangan atau kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi pasokan dan harga bahan bakar mineral. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi, itu ada kondisi ekonomi Jepang, di mana pertumbuhan ekonomi Jepang, permintaan energi dalam negeri, dan nilai tukar yen dapat mempengaruhi daya beli Jepang untuk mengimpor mineral fuels. Ada harga minyak dunia, di mana fluktuasi harga minyak dunia dapat mempengaruhi biaya impor mineral fuels oleh Jepang dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Yang ketiga ada faktor sosial, ada kesadaran lingkungan. Kesadaran masyarakat Jepang tentang masalah lingkungan dan perubahan iklim dapat mempengaruhi kebijakan energi dan permintaan energi bersih. Ada tren mobilitas dan transportasi. Perubahan dalam tren mobilitas dan preferensi transportasi dapat mempengaruhi jenis bahan bakar yang digunakan dalam transportasi di Jepang. Lalu yang keempat ada faktor teknologi, ada pengembangan teknologi energi, di mana inovasi dalam teknologi energi bersih dan efisiensi energi dapat mempengaruhi cara Jepang memenuhi kebutuhan energinya dan mengurangi ketergantungannya pada mineral fuels. Ada pengembangan pertanian energi, teknologi seperti pengeboran minyak dan gas baru juga dapat mempengaruhi ketersediaan mineral fuels. Yang kelima ada faktor lingkungan, itu ada isu lingkungan dan perubahan iklim. Adanya tekanan untuk mengurangi emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim dapat mempengaruhi regulasi dan kebijakan energi di Jepang. Lalu yang terakhir itu ada faktor hukum, itu ada regulasi energi, peraturan dan undang-undang energi termasuk pajak dan insentif dapat mempengaruhi impor, produksi, dan distribusi mineral fuels. Ada kepatuhan internasional, di mana Jepang harus mematuhi perjanjian internasional dan regulasi terkait perdagangan dan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis mineral fuels. Masuk ke bisnis mineral fuels atau bahan bakar mineral, di Jepang bisa memiliki beberapa keuntungan strategis, meskipun ada beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa bisnis mineral fuels bisa dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk masuk ke pasar Jepang. Alasan yang pertama karena ketergantungan tinggi pada impor energi, stabilitas pasar dan kebutuhan berkelanjutan, teknologi dan inovasi, kebijakan energi, dan hubungan diplomatik dan perdagangan, di mana hubungan diplomatik yang baik antara Jepang dan negara-negara pemasok mineral fuels serta perjanjian perdagangan yang ada dapat memudahkan akses ke pasar Jepang. Ketika bisnis mineral fuels mempertimbangkan untuk masuk ke pasar Jepang, ada beberapa peluang dan ancaman yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ini ada peluangnya, itu ketergantungan pada impor energi, di mana Jepang itu adalah negara yang sangat bergantung pada impor energi, termasuk bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Ada juga kebutuhan berkelanjutan. Kebutuhan akan energi yang berkelanjutan di Jepang adalah hal yang konsisten, menciptakan peluang bisnis yang stabil dalam pasokan bahan bakar mineral. Yang ketiga ada kemitraan teknologi. Jepang dikenal dengan teknologi canggihnya dalam bidang energi. Yang keempat, kebijakan energi mendukung. Meskipun Jepang berupaya mengembangkan energi terbarukan, bahan bakar fosil masih merupakan bagian penting dari portofolio energinya. Masuk ke ancaman, yang pertama itu ada persaingan sengit,
di mana pasar bahan bakar mineral di Jepang sangat kompetitif dengan banyak pesaing besar yang sudah mapan. Yang kedua adalah regulasi yang ketat, karena Jepang memiliki regulasi yang ketat terkait lingkungan dan keamanan dalam industri energi. Yang ketiga ada perubahan kebijakan energi. Kebijakan energi Jepang dapat berubah seiring waktu, terutama karena tekanan untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung energi bersih. Yang keempat ada isu lingkungan. Jepang memiliki kesadaran yang tinggi tentang isu lingkungan dan perubahan iklim. Yang kelima ada volatilitas harga bahan bakar, di mana bisnis bahan bakar mineral selalu terpengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia. Dan yang terakhir ada alternatif energi bersih. Jepang terus mengembangkan energi bersih dan mencari cara untuk mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil. Terakhir kita masuk kesimpulannya. Dalam kesimpulan, bisnis mineral fuels yang ingin memasuki pasar Jepang memiliki peluang yang signifikan, terutama karena ketergantungan Jepang pada impor energi. Namun, untuk berhasil, bisnis ini harus siap untuk bersaing dalam pasar yang sengit dan mematuhi regulasi ketat. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan dalam kebijakan energi dan perhatian pada isu lingkungan dan perubahan iklim akan menjadi faktor penting dalam kesuksesan jangka panjang di pasar Jepang. Sekian penjelasan video dari saya, terima kasih.